Memasuki operasi SAR hari ke-11, tim gabungan memperluas cakupan area pencarian korban bencana tanah longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Dalam Rakornas di Sentul, Bogor, Presiden Prabowo mengingatkan para mantan pimpinan BUMN agar bertanggung jawab atas pengelolaan aset negara. Lantas, apa makna penegasan Presiden tersebut? Dalam konvers Departemen Kehakiman Amerika Serikat disebutkan sekitar 3 juta halaman arsip perilaku mendiang pelaku kejahatan Jeffrey Epstein telah dipublikasikan ke publik. Lalu apa arti dibukanya Epstein Files bagi pengungkapan kejahatan elit global? Saksikan selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam. Halo, selamat malam pemirsa. Presiden Prabowo Subianto dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul, Bogor ini menyampaikan komitmennya untuk melakukan tata kelola BUMN dan juga mengingatkan para mantan pimpinan BUMN agar bertanggung jawab pada pengelolaan aset negara serta menegaskan bahwa akan ada proses hukum yang bisa berjalan, ada pemanggilan oleh Kejaksaan Agung yang bisa dilakukan bila ditemukan dugaan penyimpangan. Lalu apa pemirsa makna dari pesan dan juga penegasan dari Presiden Prabowo Subianto tersebut? Malam hari ini kita akan membahasnya di Apa Kabar Indonesia Malam. Bersama saya Ken Ana. Dan saya Tiara Harahap pemirsa. Selain itu kami juga akan menghadirkan perbincangan untuk Anda berkaitan dengan terbukanya Epstein Files yang juga turut membuka dan juga menyebut nama Presiden Amerika Serikat Donald Trump ribuan kali. Dan ini juga nantinya memiliki peluang untuk membuka kejahatan elit global. Kami akan membahas seluruhnya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Sebuah rumah di Jombang, Jawa Timur ludes terbakar. Kebakaran diduga akibat pemilik rumah lupa mematikan kompor gas hingga meledak. Ya, dengan cepat api membakar bagian dapur rumah dan satu kamar tidur beserta isinya. Bangunan dapur yang terbuat dari kayu papan membuat api cepat membesar. Seluruh isi bangunan pun ikut hangus terbakar. Pemirsa, diduga kebakaran terjadi saat sang istri hendak memasak di dapur dan menyalakan kompor gas. Namun tiba-tiba kompor gas meledak dan membakar bangunan. Pemirsa, kami ajak Anda untuk langsung memantau bagaimana kondisi di istana di mana Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah ormas ke istana. Memang selama ini tertutup. Alhamdulillah karena Bapak Presiden mempunyai hubungan yang dekat dengan Raja sehingga diberikan kesempatan dan kita sudah mendapatkan lahan yang cukup luas ya. Itu mungkin hampir sekitar 60 hektar nanti. Antara 1 sampai 3 kilometer dari Ka'bah, tapi nanti akan ada terowongan yang menghubungkan Masjid Haram dengan perkampungan Indonesia itu. Ya, di samping itu juga nanti Bapak Presiden menyetujui akan adanya komunikasi intensif dengan tokoh-tokoh agama, ya, sangat terbuka tadi. Presiden juga kelihatan sangat menikmati diskusi dengan pimpinan-pimpinan keagamaan. Ya, terutama para para ulama pimpinan pondok pesantren tadi. Di samping itu juga nanti akan ada pengembangan LPDU, Lembaga Pemberdayaan Dana Umat ya. Ya, kami beralih ke informasi lain ya pemirsa. Memasuki hari ke-11, tim SAR gabungan terus menjalankan operasi pencarian korban longsor. Namun sebelumnya kami akan kembali mengajak Anda untuk mengarah ke Istana Negara.
Ya pemirsa, hari ini Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah organisasi masyarakat ke Istana Negara Jakarta. Ya, Penjelasan tadi, kita nanti akan berpartisipasi dengan mengirimkan pasukan perdamaian yang tugas absolutnya adalah melindungi rakyat Palestina. Kenapa? Ya, iuran itu memang dibutuhkan karena yang akan dilakukan adalah satu pembiayaan besar-besaran, ya, sehingga memang dibutuhkan semacam mobilisasi pembiayaan untuk itu, sehingga para partisipan yang ikut di dalam dewan itu juga diminta untuk beriuran. Itu sebagai iuran untuk Gaza, untuk pembangunan Palestina. Ya. Ya, setelah mendapatkan penjelasan mengenai pertimbangan-pertimbangan pada level kebijakan mengenai hal ini, karena untuk membuat pilihan kebijakan itu tentu kan ada realitas yang harus diperhatikan, ya, ada yang harus dikalkulasi dan lain sebagainya. Dan tadi Presiden menjelaskan secara ekstensif sekali hal-hal yang perlu dipertimbangkan itu, dan saya kira semua yang hadir memahami dan bisa menerima, dan bahkan mempercayakan perjuangan untuk menolong Palestina melalui upaya-upaya strategis ini kepada Presiden. Saya tambah sedikit ya. Silakan. Ya, tentu ada penguatan-penguatan. Oh, ya. Sisi sebentar Pak Menteri. Ya. Tentu ada penguatan-penguatan dari ormas-ormas tentang muatan peran beliau ya untuk bagaimana benar-benar kepentingan Palestina ini bukan saja damai, tapi benar-benar merdeka. Ini tadi disampaikan dengan jelas dan alhamdulillah sangat cair dan Bapak masukannya yang pada akhirnya tentu ini semua insya Allah untuk Palestina dan juga untuk kita di Indonesia. Terima kasih. Oke, cukup ya. Terima kasih. Cukup. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tadi mengundang sejumlah organisasi masyarakat berbasis Islam ke Istana Kepresidenan Jakarta dan membahas keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace serta implikasinya tentunya terhadap rakyat Palestina. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali hadir dengan informasi mengenai 6 pekerja tambang timah di Desa Pemali, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung tewas tertimbun longsor. Saat lagi informasi selengkapnya. Memasuki hari ke-11, tim SAR gabungan terus menjalankan operasi pencarian korban longsor Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Metode pencarian yang dilakukan pada hari ini masih sama, yaitu dengan operasi manual dengan dibantu alat berat secara terukur. Hal ini dirasa cukup efektif untuk melakukan pencarian korban yang tertimbun material longsor. Dan pada pukul 11:10, tim SAR kembali menemukan 2 body packs di worksite B2, sehingga total korban yang ditemukan sudah mencapai 85 body packs. Ya pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini dari pencarian korban longsor di Cisarua, Bandung Barat, kami ajak Anda bergabung dengan rekan kami Shena Damayana. Selamat malam Shena, bagaimana kemudian upaya pencarian maupun juga evakuasi dari korban longsor di Cisarua? Ya, selamat malam pemirsa, kali ini tentunya ada yang beda. Biasanya kami mewawancarai para pengungsi, kali ini kami akan mewawancarai relawan dari psikososial yang juga mengatasi trauma healing para pengungsi ini. Kita sudah bersama dengan Pak Igun. Assalamualaikum. Ini dipinjam dulu ya Pak Igun ya. Pak, sejak kapan Pak jadi relawan Pak di sini? Di sini sejak hari pertama saya sudah di sini. Nah, dari hari pertama itu masalah-masalah yang dialami oleh para pengungsi ini apa Pak? Ya, sebagaimana di tempat-tempat pengungsian lain ya, kalau warga itu ada 2 masalah utama.
Yang pertama gangguan emosi, gangguan psikologis, yang kedua gangguan keberfungsian sosial, dan yang ketiga gangguan pemenuhan kebutuhan hidup dasar. Itu yang menjadi masalah utama beberapa warga yang ada di pos pengungsian, termasuk di Pasir Langu ini. Kalau di Pasir Langu ini Pak, kelompok yang paling rentan itu apa ya? Apakah yang udah lanjut usia atau balita mungkin? Kelompok rentan itu satu, ibu-ibu wanita. Ibu-ibu ada ibu hamil, ibu menyusui, ada wanita pada umumnya. Kemudian yang kedua anak-anak, yang ketiga lansia, yang keempat disabilitas. Itu beberapa kelompok rentan yang kami dan teman-teman para relawan lain itu melakukan pendampingan sebisa mungkin, seintensif mungkin supaya mereka bisa tetap terlindungi di pos pengungsian ini. Pak, longsor Cisarua KBB ini kan besar Pak. Tentunya ada trauma dari para pengungsi ini kan. Terus dari relawan sendiri gimana sih untuk nimbulin rasa kepercayaan dan juga aman pastinya, apalagi malam-malam kan hujan, angin, dingin. Ini kan mengingatkan mereka mungkin. Ya, yang pertama kami dan teman-teman relawan yang lain itu membantu para pengungsi untuk mereka mengatasi gangguan emosi yang mereka alami. Itu yang pertama. Yang kedua, kita membantu mereka mengembalikan keberfungsian sosial yang mereka tidak bisa lakukan seperti sebelum saat terjadi bencana. Jadi kita misalnya kalau fungsi sosial itu misalnya ya, kalau anak-anak itu kan mereka setiap hari kalau nggak belajar ya bermain. Nah sehingga di pengungsian ini sebisa mungkin anak-anak itu tetap melakukan kegiatan sebagaimana saat mereka sebelum terjadi bencana. Jadi kalau mereka belajar, sebisa mungkin mereka tetap belajar di sini. Kalau mereka bermain, sebisa mungkin mereka tetap bermain di sini. Kalau mereka biasa mengaji, sebisa mungkin mereka di sini juga mengaji. Termasuk ibu-ibunya, bapak-bapaknya gitu. Pak, tapi kan untuk sebagai relawan sendiri kan nggak bisa hanya bilang kayak sabar ya Bu, kan nggak bisa Pak. Mereka juga kan kesabarannya juga ada batasnya tentunya, apalagi menghadapi musibah yang kayak gini. Ini gimana cara treatmentnya nih gimana? Iya, jadi kalau para warga itu curhat ya, misalnya ada orang sabar ya Bu, sabar, lu sih nggak ngerasain kan begitu. Jadi sebisa mungkin kita bisa masuk di hati mereka, jadi kita sebisa mungkin ikut merasakan apa yang mereka rasakan, sehingga ketika mereka kita ajak untuk ngobrol, ketika mereka kita ajak untuk beraktivitas mengatasi masalah yang mereka alami itu, mereka bisa menerima, tidak ada penolakan, dan mereka mau melakukan aktivitas yang sebenarnya membangkitkan potensi mereka untuk mengatasi masalah mereka itu. Pak, terkhusus untuk anak-anak, kita lihat kan ada yang lari-lari, main bola gitu kan. Kita kan menghadapi trauma, sesuatu yang gak kasat mata. Sebenarnya mereka yang kelihatan senang ini, hatinya sedih gak sih Pak? Sedih itu pasti ya. Tapi kalau yang kita lakukan itu jangan sampai anak-anak ataupun siapapun warga yang ada di pengungsian ini, jangan sampai mereka mengalami gangguan traumatis berkepanjangan. Sehingga kalau kami menemukan gejala-gejala gangguan traumatis itu, kami segera lakukan pendampingan, kami segera lakukan penjangkauan, kami segera melakukan treatment yang kami bisa sebagai para relawan, terutama di subklaster dukungan psikososial. Pak, ini paling parah dari para korban ini gejalanya kayak gimana sih Pak? Ada beberapa warga yang hasil screening kami melakukan screening, jadi hampir semua warga di sini sudah kita lakukan screening psikologisnya. Sejumlah upaya telah dilakukan oleh relawan kita tentunya untuk membantu meringankan beban saudara-saudara yang berada di pengungsian. Terima kasih atas laporan Anda, Ciana Damayana, langsung dari Bandung Barat, Jawa Barat. Perseteruan Roy Suryo dan Egy Sujana kian runcing. Egy yang mengaku tak terima atas pernyataan-pernyataan Roy Suryo CS terkait pertemuannya dengan Jokowi hingga terbitnya SP3 membuat Egy melayangkan laporan hukum. Ya, tak tinggal diam pemirsa,
yang kemudian terjadi ini akan berujung kemana konflik mereka? Selengkapnya akan kami hadirkan dalam Ulas Utas Roy Egy Kawan Jadi Lawan. Roy Suryo dan Egy Sujana, dua nama yang pernah satu suara mempersoalkan keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Pada November 2025, mereka sama-sama ditetapkan menjadi tersangka atas laporan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang dilayangkan oleh Jokowi dan pelapor lainnya ke Polda Metro Jaya. Roy dan Egy terus bersuara nyaring dan tak menarik tudingan pada ijazah tersebut. Namun siapa sangka, 2 bulan kemudian mereka berbeda haluan. Tidak terbayangkan bahwa akan terjadi yang seperti ini. Kita sama tahu yang mengawali gugatan ijazah ini adalah Bang Egy. Dan semua yang klaster 1 khususnya itu membersamai dengan Bang Egy. Namun di perjalanan mereka mengabaikan Bang Egy. Bara perpecahan itu berawal dari pertemuan Egy dan Damai Hari Lubis dengan Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada 8 Januari 2026. Pertemuan yang diakui kedua pihak sebagai silaturahmi itu menuai suara-suara sumbang dari kubu Roy Suryo CS. Kian panas setelah Polda Metro Jaya menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 terhadap Egy dan Damai. Status tersangka keduanya di perkara ijazah dibatalkan. Semenjak dari tanggal 8 itu, tanggal 9 pagi sampai detik ini, hujatan, cacian, makian, bahkan sindiran yang sangat menyakitkan selalu dilakukan kepada Bang Egy. Kalau mereka kurang puas dengan SP3, jangan caci maki, jangan merendahkan orang. Harusnya kan ada langkah. Pertama, mereka tabayun, temui Bang Egy, klarifikasi. Mereka tanpa menyadari bahwa mereka sudah melampaui batas. Mereka anggap itu hanya sekedar bahasa satir, sindiran-sindiran biasa. Tak hanya berseteru dalam kata, Egy Sujana dan Damai Lubis memilih membawa konflik melawan Roy Suryo CS ke jalur hukum. Egy dan Damai melaporkan Roy Suryo dan pengacaranya Ahmad Kozinudin ke Polda Metro Jaya atas tuduhan pencemaran nama baik serta fitnah. Disebutkan bahwa pelapor mendengar, membaca, melihat adanya pernyataan pengkhianat yang bersangkutan diduga pengkhianat dan merupakan tuyul-tuyul. Nah, ini yang dilaporkan oleh 2 orang pelapor tersebut pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2026. Pasal yang dilanggar juga adalah pasal 433, 434 serta Undang-Undang ITE tentang pencemaran nama baik, fitnah serta pencemaran nama baik melalui media sosial. Kejadian ini menunjukkan bahwa kelompok Roy Suryo dan Egy Sujana sudah pada saat ini sudah berada berseberangan satu dengan yang lain. Salah satu indikatornya adalah sudah terjadi lapor ke pihak atau Roy Suryo sudah dilaporkan. Dan kemudian juga pengacara Roy Suryo juga ada yang dilaporkan oleh kelompok Egy Sujana. Ini bukti bahwa mereka sudah ada perbedaan tentang perjuangan mereka. Tak terima atas laporan yang dilayangkan oleh ex-kawan sekubu itu, pihak Roy Suryo CS pun bersiap mengambil langkah hukum yang sama. Mereka menggaungkan tuduhan perbuatan melawan hukum terhadap Egy CS. Kami berencana untuk membuat laporan polisi kepada 3 pihak. Yang pertama tentu saja kepada Eli Daneti, pelaku kuasa hukum atau pengacara Egy Sujana, karena statementnya
telah melampaui kewenangan sebagai advokat. Yang kedua, kami juga akan sampaikan laporan kepada saudara Egy Sujana. Karena sebenarnya setiap statement itu sangat menyakitkan, tetapi karena kita saudara, statement itu tidak kita proses. Namun hari ini ketika kami memberikan statement yang intinya kritik dan sangat menyayangkan tindakan keduanya ke Solo, justru kami dipersoalkan. Nah, hari ini kami juga akan mempersoalkan kembali, yakni statement yang menuduh kami sok jago. Kritik itu sekeras apapun itu harus ditujukan pada produk, pada pernyataan, pada ideologinya, pada bukan orangnya intinya gitu. Jadi pada pekerjaannya, pada karyanya, pada apa yang dia lakukan gitu ya. Itu dikritik sekeras-kerasnya nggak apa-apa itu. Karena itu memang lahannya kritik gitu. Tetapi ketika masuk ke orang, ke orangnya gitu ya, umpamanya diserang secara pribadi, nah itu namanya sudah penghinaan, sudah 310, itu sudah pencemaran nama baik dan sebagainya. Jika ditelisik dari kacamata hukum maupun politik, akan bermuara kemana saling lapor ke polisi yang dilakukan Egy Sujana dan Roy Suryo bersama kubu masing-masing? Mungkinkah akan ada kejutan dari keduanya ataupun dari pihak ketiga? Apakah kuat alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak? Nah, itu tergantung kepolisian mengapresiasinya. Apakah bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, saksi, ahli, surat, atau keterangan tersangkanya itu sudah memenuhi atau tidak? Nah, itu tergantung pada pada kesimpulan polisi gitu ya, atau penyidik, pada kesimpulan penyidik untuk meneruskan atau tidak meneruskan. Pada titik tertentu mereka bisa saja jadi menyatu kembali, gitu ya. Karena relasi sosial itu sangat cair. Ketika nanti misalnya hubungan antara Egy Sujana dengan Joko Widodo ke depan ada gangguan hubungan tersebut, mungkin boleh jadi ketika pertemuan di Solo ada kesepakatan tidak terwujud, bisa saja bergeser lagi. Egy Sujana, CS dengan Roy Suryo menjadi menyatu kembali. Gitu ya, sangat dinamis karena relasi antar manusia itu bisa menghangat, bisa mendingin, bisa saling berseberangan jauh dengan yang lain. Ya, kini dua sosok yang menyita perhatian itu tengah menunjukkan bahwa mereka bersiap membuka arena pertarungan dengan wasit penegak hukum. Dengan pasal yang kemungkinan serupa, mereka akan berhadapan. Seiring babak baru itu, perkara hukum terkait ijazah yang menjerat Roy Suryo dan yang lainnya sebagai tersangka masih bergulir. Pemirsa, dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul Bogor, Presiden Prabowo Subianto ini menegaskan komitmennya untuk melakukan tata kelola BUMN dan juga mengingatkan para mantan pimpinan BUMN dalam tanggung jawabnya melakukan pengelolaan aset negara. Bahkan Presiden juga menegaskan akan mengambil proses hukum dan siap-siap dipanggil oleh Kejaksaan bila ditemukan adanya dugaan penyimpangan. Apa makna pesan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo? Sesaat lagi kami hadirkan perbincangannya untuk Anda. Pimpinan-pimpinan BUMN yang dulu harus bertanggung jawab. Jangan enak-enak kau siap-siap memanggil Kejaksaan. Kan mereka ngejek, Prabowo itu hanya bisa ngomong di podium aja. Oh ya, tunggu aja kamu bilang. Lu jangan nantang gue loh. Saya hanya takut sama rakyat Indonesia dan Tuhan Maha Besar. Dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul Bogor, Jawa Barat, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen penataan tata kelola BUMN. Presiden menyoroti struktur BUMN di masa lalu yang dinilai terlalu terfragmentasi dengan sekitar 1.040 perusahaan sehingga sulit dikelola secara efektif.
Presiden Prabowo juga mengingatkan para mantan pimpinan BUMN agar bertanggung jawab atas pengelolaan aset negara. Ia menegaskan proses hukum akan berjalan dan pemanggilan oleh Kejaksaan Agung dapat dilakukan jika ditemukan dugaan penyimpangan. Lantas, apa makna penegasan Presiden kepada mantan petinggi BUMN? Apakah ini menjadi sinyal penguatan pengawasan dan penegakan hukum? Lalu, seperti apa mekanisme ideal agar pengelolaan BUMN lebih transparan dan apa dampaknya bagi kinerja BUMN serta kepercayaan publik? Pimpinan-pimpinan BUMN yang dulu harus bertanggung jawab. Jangan enak-enak kau. Siap-siap kau dipanggil kejaksaan. Kan mereka ngejek Prabowo itu hanya bisa ngomong di podium aja. Oh ya? Ya tunggu aja panggilan. Lu jangan nantang gue lo. Saya hanya takut sama rakyat Indonesia dan Tuhan Maha Besar. Saya hanya takut itu. Ya, itulah pemirsa penegasan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto soal komitmennya untuk melakukan tata kelola BUMN. Bahkan Presiden juga mengingatkan untuk para mantan pimpinan BUMN untuk bisa bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan aset negara dan siap-siap ada proses hukum yang bisa berjalan kalau kemudian ditemukan adanya dugaan penyimpangan. Sebetulnya apa sih makna dibalik penegasan berulang yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Lengkap malam hari ini hadir bersama kita. Ada Mas Ahmad, ada Bang Sadam. Ya. Bang Sadam Al-Jihad, staf khusus KSP. Selamat malam. Selamat Bang Sadam, malam. sehat ya Bang Sadam? Sehat, alhamdulillah. Dan juga bergabung bersama kita ada Prof. Suhaib Amiruddin, pakar komunikasi politik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Prof. Suhaib, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, Dan juga bergabung bersama kita Pak Toto Pranoto, pengamat BUMN dari Universitas Indonesia. Pak Toto, apa kabar? Malam, kabar baik. Kabar baik. Bang Sadam, Ya. ini pesan atau makna yang disampaikan oleh Presiden Prabowo apa sih penegasannya soal tata kelola BUMN? Kalau saya coba riset, tidak hanya kali ini saja. Ya. Agustus pernah, September pernah, kali ini diulang lagi. Iya, artinya gini Mbak. Jadi good corporate governance ini harus diimbangi dengan keadilan ya. Artinya kalau kita bisa bahasakan power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Ya. Jadi dalam posisi ini kita bisa melihat bahwa semuanya itu punya potensi korupsi. Nah, kemudian kita bisa lihat bahwa Pak Presiden menegaskan ya, walaupun ini sudah jadi mantan-mantan pimpinan daripada BUMN, tetap ada investigasi ya terkait dengan ya bagaimana kita harus membenahi tata kelola BUMN ini. Nah, sebelumnya misalkan dari Undang-Undang 16 tahun 2025 terkait bagaimana ada BP BUMN dan juga Danantara, ini kan sebetulnya ada namanya pengawasan, ada namanya audit ya dari BP BUMN. Nah, ini yang kemudian kita bisa melihat bahwa selain ada pengawasan tapi juga ada investigasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ataupun kejaksaan. Bahkan dalam hal ini kita juga bisa menekankan bahwa ini harus dibuka secara akuntabel. Artinya disinilah bahwa peran BUMN ini kan untuk rakyat. Ya. Nah, ini kan filosofinya di situ. Jadi BUMN ini bukan untuk konflik of interest, bukan untuk kepentingan segelintir pihak. Artinya tapi Pak BUMN Prabowo ini memonitor soal apa yang terjadi di BUMN. Artinya BUMN ini adalah national interest. Oke. Nah, disitulah poinnya. Makanya kemudian ada dengan nama Danantara. Bayangkan 1 triliun US dollar di situ yang kemudian menjadi kekuatan dana bagi BUMN ini. Nah, ini juga harus diawasi ketika nanti prosesnya berjalan, baik itu di level internal BUMN, di situ ada komisaris, ada komite audit dan sebagainya. Kemudian ada BP BUMN ketika itu melihat KPI-nya, ya. Kemudian secara investigasi juga ada aparat penegak hukum. Nah, ini adalah pengawasan berlapis. Bagaimana kemudian
jangan sampai kita melihat power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Nah, di situ poinnya. Oke, jadi skemanya sudah disiapkan Pak Prabowo dengan melakukan pengawasan berlapis loh Pak Toto. Ini nggak main-main kalau sudah berlapis. Tapi Pak Prabowo juga sempat menyampaikan siapa yang bisa mengurus 1040 perusahaan BUMN. Kondisinya seperti apa sih Pak Toto? Ya, saya kira secara umum ya, itu kan historis kalau kita lihat 4-5 tahun ke belakang ya. Kan memang jumlah BUMN relatif banyak, tapi kan kinerjanya nggak bagus relatif. Kinerja nggak bagus itu indikatornya apa? Misalnya dilihat dari financial indicator, return on assetnya rendah, kemampuan generate profitability juga relatif nggak terlalu oke begitu ya. Nah, kalau kita perhatikan, sebabnya sebetulnya dari mana itu ya? Kemudian kenapa kinerjanya buruk? Tentu kita akan melihat kepada banyak faktor begitu ya. Salah satu faktornya misalnya adalah memang juga kaitannya dengan bahwa kejelasan. Ini BUMN ini akan dipakai sebagai tujuannya hanya komersial saja atau juga ada tujuan-tujuan lainnya yang non komersial. Misalnya untuk kepentingan public service obligation misalnya ya. Nah, kalau kemudian nggak ada tanda petik kejelasan kaitannya dengan bagaimana kita mengukur kinerja BUMN, memang menjadi kelihatannya kita agak mundur begitu ya. Artinya begini, ada BUMN yang memang dia punya tugas utamanya komersial, generate profit, tapi juga dia dibebani dengan pekerjaan PSO. Kita sekarang akan mengukurnya gimana? Kan itu banyak. Ada Pertamina, ada PLN, ada kereta api. Jadi pengukurannya yang objektif bagaimana? Apakah kita akan ukur keseluruhan kinerjanya atau benar-benar kita bisa bagi? Apakah ini kinerja yang komersialnya saja, kemudian kinerja PSO-nya seperti apa? Kalau kinerja PSO berarti juga ada kaitannya dengan seberapa cepat pemerintah akan mengcover biaya-biaya memang sebetulnya menjadi beban negara. Tapi kalau ini kemudian juga harus di-cover oleh korporasinya, tentu akan menimbulkan dampak kepada kinerja yang nggak terlalu bagus ya. Sehingga overall, saya kira dalam 4-5 tahun terakhir, kondisinya memang saya bilang itu masih Pareto ya. Ada 100 lebih BUMN besar, tapi kira-kira hanya top 15-nya saja yang menyumbang hampir 90% dari sisi pendapatan maupun laba. Jadi artinya sisanya kan berarti kurang perform dong. Nah, maka dari itu saya kira gagasan misalnya ya, dengan pembentukan Danantara dan lain-lain, kan arahnya sebetulnya ada dalam rangka supaya optimalisasi kinerja bisa lebih dilaksanakan. Ya. Nah, tinggal masalahnya adalah bagaimana kemudian kita memperbaiki banyak hal, terutama kaitannya dengan masalah tata kelola, masalah bagaimana prinsip good corporate governance bisa dijalankan. Jadi menurut saya, kalau dari sisi aturannya sudah cukup sebetulnya. Terkait dengan bagaimana tata kelola yang baik akan dijalankan. Yang belum cukup? Problemnya adalah dalam eksekusinya. Ya, eksekusinya ini banyak problem. Sehingga tata kelolanya itu kemudian hanya seolah-olah di atas kertas. Tapi dalam implementasi ternyata banyak hal yang menyebabkan itu tidak bisa dilaksanakan dengan lugas. Jadi saya kira PR ke depan ini adalah bagaimana soal tata kelola ini dalam sisi implementasi betul-betul bisa dijalankan dengan lebih baik. Kalau ini bisa dijalankan, ya mudah-mudahan kinerja BUMN juga bisa lebih baik lagi. Tata kelolanya jangan hanya di atas kertas, tapi Prof. Soeb kalau secara komunikasinya Pak Presiden ini menyampaikan ketegasan dan keseriusannya, ini juga bukan sekedar retorika saja kan, bukan sekedar bagaimana membakar semangat lagi, tapi apa pesan mendalam yang bisa ditangkap? Ya, kalau kita bicara tema ini jangan main-main, itu berarti bahwa Pak Prabowo memberikan satu poin komunikasinya bahwa selama ini saya itu orangnya tegas. Kan begitu ya? Orangnya tegas, kemudian saya tidak belak-belakan. Saya bukan cuma omong-omong saja, kan itu saya selalu disampaikan oleh beliau ya, dan itu dikomunikasikan bukan cuma di satu pertemuan saja, tapi ada beberapa forum berkali-kali dan beberapa segmentasi masyarakat maupun penyelenggara negara. Nah, saya ingin menyampaikan di sini bahwa dalam konteks ini Pak Prabowo mendorong bahwa penyelenggara negara itu punya tanggung jawab. Dalam pendekatan sosiologi komunikasi itu ada namanya tanggung jawab sosial. Nah, tanggung jawab sosial itu ada 3 variabel yang harus kita lihat. Yang pertama itu bagaimana menjalankan kewajibannya, kemudian tugasnya, dan tanggung jawabnya. Tadi Pak Toto sudah menyampaikan bahwa tata kelola itu sebenarnya itu sudah jelas. Ada perannya apa, tugasnya apa. Ini kan BUMN kan semi sebenarnya ya, semi pemerintah dengan swasta sebenarnya. Jadi tata kelolanya juga memang harus dilihat dengan baik, apakah ini menguntungkan negara atau tidak. Ya kan gitu. Nah, yang kedua variabel yang kita harus lihat adalah kepatuhan hukum. Nah, saya kira penyelenggara negara kita selalu Pak Prabowo menyampaikan bahwa tolong Anda harus menjalankan SOP yang sudah ada. Ya kan gitu. Aturan-aturan itu sudah jelas. Jalankan saja.
tidak perlu lagi belok kiri, belok kanan kan gitu. Selalu disampaikan oleh beliau. Nah, kepatuhan hukum ini sebenarnya yang diinginkan Pak Prabowo adalah jangan sekali-sekali Anda bermain di luar lingkaran itu. Ya kan gitu. Kalau bermain di luar dari lingkaran itu berarti Anda offside. Nah, termasuk BUMN sekarang ini yang dengan ribuan BUMN, seribuan lebih BUMN, ini kemungkinan ada bermain di luar daripada kepatuhan hukum tadi, kepatutan yang ada. Nah, kemudian yang ketiga, yang paling penting lagi indikator dalam tanggung jawab itu adalah ada semacam punishment-nya. Ya, bahwa segala sesuatu yang dilakukan dalam prinsip penyelenggaraan negara itu ada konsekuensi. Ada yang positif, ada negatif. Kalau positif mungkin Pak Prabowo akan, oh saya selamat. Kan Pak Prabowo juga selalu menyampaikan, yang berhasil kan, oke saya berterima kasih Anda sudah menjalankan tugas dengan baik dan saya atas nama negara berterima kasih. Tapi yang negatif, ya mohon maaf. Kalau tidak mampu mengikuti saya, ya saya akan potong dalam pertengahan jalan. Ya. Ini berarti bahwa Prabowo tidak marah. Sebenarnya cuma menegaskan bahwa bukan marah ya. Bukan marah. Walaupun nadanya cukup tinggi Pak Prabowo bicara. Kalau Prabowo juga ketika marah-marah dalam awal-awal komunikasi disampaikan sudah agak cair kan ketawa-ketawa juga kan. Nah, itu berarti komunikasi beliau ini sebenarnya cuma penegasan. Penegasan bahwa dalam sebuah penyelenggaraan negara itu ada konsekuensi yang harus dikomunikasikan mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Apalagi BUMN ini kan mohon maaf ini gaya hidupnya ya, mohon maaf ini harus diakui Nah, nanti Pak Toto bisa menjelaskan mungkin lebih dalam bagaimana sih di tubuh katanya BUMN. begitu, gaya hidupnya agak berlebihan. Katanya begitu. Artinya kalau ini berarti jangan-jangan ada yang offside, ada yang melakukan satu kegiatan di luar dari kepatutan yang ada itu. Kepatuhan. Mungkin dia keluar dari tugas dan tanggung jawabnya gitu. Siapa sih yang offside? Apakah sudah ada konsekuensi dan punishment-nya? Kalau Pak Prabowo sudah bicara siap-siap ada proses hukum yang bisa berjalan, artinya apakah sudah ada nama-nama yang dikantongi oleh Presiden Prabowo Subianto? Kita hadirkan jawabannya untuk Anda pemirsa. Pimpinan-pimpinan BUMN yang dulu harus bertanggung jawab. Jangan enak-enak kau siap-siap pun panggil kejaksaan. Kan mereka ngejek, Prabowo itu hanya bisa ngomong di podium aja. Oh ya, tunggu aja kamu bilang. Lu jangan nantang gue loh. Saya hanya takut sama rakyat Indonesia dan Tuhan Maha Besar. Kita telah bentuk dana Sovereign Wealth Fund. Saya telah menghimpun semua kekuatan milik negara dalam satu manajemen, satu pengelolaan yang nilainya adalah 1 triliun US dollar. Terus lengkapnya adalah 1040 miliar dolar aset under management. Saudara-saudara, tadinya terpecah-pecah dalam 1040 perusahaan. Bayangkan nggak? Siapa yang bisa manage 1000 perusahaan? Ini akal-akalan. Saya katakan, pimpinan-pimpinan BUMN yang dulu harus bertanggung jawab. Nah, angka-angka tadi sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo, Bang Sadam, dan mantan pimpinan BUMN ini harus bertanggung jawab atas pengelolaan aset negara. Memang temuan Pak Presiden apa sih, Bang Sadam? Iya, kalau kita melihat temuan ya, artinya di sini kan tadi udah disampaikan Pak Presiden ya. Yang pertama adalah ini kejaksaan sudah siap untuk menangkap dan sebagainya dalam posisi ini ya. Artinya di sini jelas Pak Presiden hanya takut dengan rakyat dan juga dengan Tuhan yang Maha Besar. Artinya di sini dalam proses hukum yang tadi dilihat bahwa investigasi ini berjalan. Ya, itu yang harus dimaknai dulu. Investigasi ini berjalan sudah bukan hari ini, tapi sudah dari sebelum-sebelumnya. Artinya pemantauan terkait dengan tata kelola BUMN ini sudah dilakukan dari proses yang lalu-lalu. Nah, kemudian investigasi ini sudah ada dan hasilnya nanti akan kita lihat. Nah, hasilnya akan kita lihat. Jadi siap-siap nih karena investigasi sudah jalan ya. Namanya tata kelola BUMN atau good corporate governance ini kan harus
lalui. Artinya memang proses ini kan ada bagaimana tadi BP BUMN ada KPI-nya, kinerjanya, bagaimana tadi kejaksaan diminta untuk menginvestigasi dari kementerian, dari BP BUMN, dari Danantara untuk kemudian kejaksaan diminta investigasi. Artinya proses ini kan sudah berjalan dari sebelumnya. Nah, kemudian kita bisa melihat ini penekanan dari Pak Presiden bahwa yang mantan-mantan pimpinan dari BUMN ini tidak bisa begitu saja lepas tanggung jawab. Nah, itu yang poinnya. Tapi tetap kita juga harus melihat aksi korporasi daripada BUMN yang hari ini ada. Makanya setelah itu Pak Presiden juga menjelaskan bagaimana ada 18 proyek hilirisasi yang memang harus dijalankan. Karena apa? Karena tetap BUMN ini untuk rakyat. Artinya seimbang antara bagaimana kita melihat national interest dan yang kedua jangan kemudian kita memanipulasi baik itu accounting ataupun memanipulasi bagaimana wewenang yang kemudian BUMN itu punya gitu. Nah, ini wewenang-wewenang inilah yang kemudian dipantau. Saya yakin dan percaya bahwa sudah 1 tahun Pak Presiden kerja, kita di pemerintahan kerja ini sudah memantau 1 tahun perjalanan ini siapa-siapa saja yang kemudian diinvestigasi, BUMN mana saja, itu pasti sudah terbuka dengan terang benderang gitu. Makanya Pak Presiden dengan tegas mengatakan hal yang tadi. Baik, Prof. Swaib, siapa-siapa saja atau BUMN mana saja sudah sampai seklir itu Presiden Prabowo menyampaikan, artinya sudah ada daftar namanya, tinggal menunggu panggilan kejaksaan? Ya, saya kira secara sosiologis komunikasi yang dibangun oleh Pak Presiden ini kan sebenarnya sudah mengetahui sebenarnya. Tahu lah ya, kan beliau mengatakan bahwa kalau kita ambil jalur komunikasinya kan, saya akan memanggil kalian melalui kejaksaan tentunya ya. Itu berarti sudah ada. Kan kalau kita bicara terminologi sederhananya, orang yang dipanggil kan sudah di depan kan, nggak mungkin dipanggil kalau tidak ada, tidak kelihatan gitu ya. Nah, artinya gini, memang perlu Mbak, bahwa penyelenggara negara, saya setuju dengan Mbak Sadam tadi, bahwa penyelenggara negara itu bukan cuma dilihat pada saat dia duduk dan berproses, tapi juga dia masih tetap bertanggung jawab pada saat selesai menjabat. Karena bagaimanapun dia punya jejak. Nah, makanya penyelenggara negara kita dalam konteks sosiologis itu ada namanya kepatutan. Jadi ketika misalnya ada seorang penyelenggara negara duduk dalam sebuah kewenangan, diberikan kewenangan oleh negara, itu harus dijalankan kepatutan itu. Karena juga akan berimbas pada saat dia selesai. Coba kita lihat beberapa pejabat negara yang saya kira sudah selesai menjabat, udah bertahun-tahun selesai, tapi tetap dipanggil lagi. Nah, Pak Prabowo sebenarnya melihat itu. Ini jangan sampai, tadi kan beliau mengatakan bahwa jangan sampai gitu kan. Kalau jangan sampai itu berarti ada hal yang perlu dikomunikasikan oleh Pak Prabowo. Tolong deh, kalau perlu menyerahkan diri aja, mungkin begitu ya. Kan biasanya Pak Prabowo mengatakan begitu ya. Mungkin suatu saat nanti kalau misalnya sudah ada yang datang, Pak Presiden, mohon maaf saya menyerahkan diri aja deh. Ya, mengembalikan aset negara misalnya begitu ya. Sempat bilang di forum sebelumnya dikasih waktu 2-3 tahun untuk berbenah BUMN kayak gitu. Iya, ini kan sudah saatnya kan gitu ya. Ini kan sudah berjalan 2 tahun pemerintahan lah ya, barangkali begitu. Jadi intinya Pak Prabowo ini sebenarnya baik. Kalau kita lihat komunikasinya memang beliau bukan emosi ya, bukan emosional, tapi penegasan. Kan penegasan itu kan harus bernada tinggi. Ya, kalau tidak bernada tinggi itu bukan penegasan namanya. Kurang memberikan efek. Iya, nggak ada efeknya gitu ya. Kalau perlu kan kepala negara, kan Pak Prabowo ini sebagai kepala negara, jadi beliau merasa bahwa saya ini harus mengkomandoi negara ini kan gitu, dan mengkomandoi birokrasi ini kan gitu. Makanya harus saya punya penegasan yang sangat bagus, sangat baik supaya kalian semua mendengar. Nah, mendengar ini bukan berarti bahwa cuma sekedar mendengarkan, tapi saya kira orang-orang yang sudah disebutkan nama-namanya, ya tanda petik ya, harusnya sudah mulai berbenah diri sekarang. Mungkin termasuk yang dimention Pak Presiden, ada yang bilang Presiden beraninya di podium saja. Berarti Pak Presiden mendengar ada pihak-pihak yang menyampaikan itu. Pastilah, karena kan namanya ini Mbak, kelompok-kelompok tertentu ini ya pasti ada yang mengatakan jangan sampai Pak Presiden tidak cuma sekedar menyampaikan saja informasi. Kelompok tertentu ini dari mana sih, Prof? Ya, bisa aja kan orang-orang yang misalnya taruhlah beliau pernah duduk dalam satu lembaga itu, kemudian dianggap bahwa kayaknya udahlah sudah selesai masalahnya ini. Kan beberapa memang di dalam negara kita ini ya, ada kadang-kadang sudah dalam penyelenggaraan negara itu ada namanya pemakluman. Mungkin merasa sudah dimaklumi sudahlah. Kamu Prabowo tidak seperti itu. Sekarang
kan pemaklumannya beliau itu selalu mengatakan silakan menyerahkan diri, ya kan gitu ya, selalu menyampaikan begitu. Betul. Kemudian silakan Anda datang ke negara menyampaikan bahwa di mana hal-hal yang perlu kita benahi bersama, kan gitu. Jadi komunikasi yang dibangun oleh beliau itu sebagai presiden, kalau menurut saya ingin memperlihatkan kepada semua birokrasi kita, ya mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah maupun organisasi yang ada di birokrasi di negara kita ini, bahwa harus kita tegas. Karena kalau pemerintahnya tegas, maka pasti ke bawah juga akan merasa punya efek yang sangat negatif, sangat positif ya, sangat positif untuk membangun negara ini gitu. Oke, kita nih masih menerka-nerka loh Pak Toto, karena kan investigasi yang sudah berjalan belum sampai hasil kalau kata Bang Sadam. Tapi kalau dari analisis yang coba dilakukan, ini kan sudah merujuk pada kelompok tertentu tadi kata Prof. Suhaib, atau kemudian mantan-mantan pimpinan BUMN. Begitu, pimpinan ini sampai di level mana sih Pak Toto yang dimaksud? Ya, tentu kita harus tanya nanti ya sama pemerintah ya, sama Pak Presiden ya. Tapi kalau definisinya, kita Presiden bilang adalah para mantan pejabat BUMN. Kan mungkin pejabat bisa definisikan ya, kalau yang di organisasi lama sebelum jadi Danantara kan masih di bawah birokrasi Kementerian BUMN. Apakah pejabat itu maksudnya para mantan pejabat birokrasi di Kementerian BUMN atau para pejabat pengelola BUMN yang berarti kan bisa dewan direksi, bisa dewan komisaris. Maksudnya kan. Jadi saya kira perlu kejelasan ya dalam soal ini. Jadi menurut saya sih bagus-bagus saja bahwa kemudian sekarang pemerintah punya komitmen untuk menegakkan masalah tata kelola ini dengan lebih serius begitu ya. Tinggal yang penting menurut saya tadi seperti saya bilang adalah dalam eksekusinya nanti seperti apa. Juga jangan sampai juga hal-hal semacam ini ya, ke depan itu juga justru tanda petik agak sedikit menakuti para pimpinan BUMN untuk melakukan suatu aksi korporasi. Jadi kalau misalnya pimpinan BUMN-nya juga jadi semuanya takut, nanti mau jalankan BUMN siapa? Artinya seberapa jauh kita bisa berharap bahwa BUMN kemudian bisa punya kinerja yang lebih baik kalau semua orang takut mengerjakan suatu rencana aksi misalnya ya. Jadi untuk ini maka menurut saya dalam undang-undang yang baru ya, Undang-Undang 1 2025 misalnya tentang BUMN kan sudah dijelaskan ada prinsip mengenai business judgment rule. Artinya kalau suatu direksi BUMN melakukan aksi korporasi dan ternyata rugi, apakah boleh kita bilang nggak itu merugikan negara? Misalnya, pokoknya sepanjang bisa memenuhi ada 3 syarat utama aja. 1, misalnya tidak ada conflict of interest. 2, sudah melakukan kajian FS yang cukup komprehensif. 3, sudah melakukan mitigasi risiko yang juga komprehensif. Jadi saya kira kalau juga masih rugi, maka bisa dianggap itu adalah sebagai kerugian bisnis atau resiko bisnis, bukan lagi sebagai bagian dari kerugian negara. Kalau nggak ada pagar ini, saya sih agak nggak terlalu yakin bahwa kemudian direksi BUMN masih berani, tanda petik ya, mau melakukan aksi-aksi korporasi kalau kemudian ada resiko-resiko seperti ini. Jadi maksud saya, prinsip bahwa kita akan segera tegas dengan soal tata kelola, saya kira itu harus menjadi sesuatu yang segera dilaksanakan. Tapi juga kita harus menjaga supaya juga direksi BUMN tetap berani bekerja dalam koridornya supaya aksi korporasi bisa dijalankan. Karena kalau nggak nanti saya khawatir juga siapa yang mau menjalankan BUMN ini ya. Jadi saya kira 2 hal itu mesti dipadukan dengan cukup sehingga penegakan disiplinnya, penegakan GCG-nya tapi juga aksi korporasinya tetap masih bisa dijalankan oleh BUMN. Jadi kalau 2 hal ini bisa berpadu dengan dijalankan, saya kira sih ya mudah-mudahan GCG-nya makin bagus, kinerja BUMN-nya juga bisa lebih bagus. Itu yang kita harapkan. Tapi sebelum nanti kita bahas lebih lanjut soal upaya menjaga BUMN ini, Bang Sadam, bagaimana kemudian cara ataupun mungkin skema yang sudah disiapkan kalau kita bicara eksekusi, ketika bicara soal efisiensi, karena itu yang juga sempat disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam kaitannya dengan BUMN. Nampaknya Pak Presiden juga melihat bagaimana style yang ada di BUMN. Yang pertama adalah terkait dengan efisiensi ya. Kita harus melihat juga ini ada 1040 BUMN. Nah ini juga harus diefisienkan. Artinya sebelumnya juga CEO Danantara ya, Doni Oskario sudah mengatakan juga bahwa ini kemungkinan akan ada pengurangan perusahaan bisa sampai 200-300 perusahaan. Artinya di situ udah dalam posisi efisien. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus melihat juga bagaimana etika yang kemudian pejabat-pejabat publik di BUMN ini harus ditekankan etikanya.
tidak adil rasanya ketika di DPR Pak Presiden sudah menegaskan soal etika publik ya di bulan Agustus. Nah, begitu juga yang di BUMN. Ini harus dilakukan etika publik yang memang sudah lagi jangan terlalu terlihat bahwa ini ada kemewahan dan sebagainya misalkan. Yang kedua terkait dengan misalkan mobil listrik pun misalkan ya. Sekarang ini kan dari mobil misalkan untuk BUMN berubah jadi mobil listrik itu kan bagian-bagian untuk efisien. Nah, terus tapi memang harus terfokuskan ini kira-kira siapa saja yang pantas untuk kemudian etika daripada pejabat-pejabat di BUMN ini harus diluruskan. Rapat-rapat di BUMN pun, rapat-rapat di BUMN, operasional BUMN dan sebagainya ini memang harus diefisienkan. Saya ambil contoh misalkan ya di beberapa BUMN kemarin sudah melakukan efisiensi terkait dengan hal itu. Rapat-rapat cukup dengan aqua atau air putih mineral itu bagian dari efisien anggaran. Yang kedua efisien terkait misalkan sumber daya manusia. Artinya ada pengurangan sumber daya manusia yang memang bisa dikurangkan, misalkan PKWT dan sebagainya. Nah, yang ketiga bagaimana langkah-langkah konkretisasi itu, artinya itu kan good corporate governance-nya di situ. Tapi kita juga harus melihat bahwa eksekusi terkait dengan langkah-langkah hukum itu juga harus dilakukan. Tadi bukannya untuk menakut-nakuti dalam posisi itu. Ini bukan untuk menakut-nakuti. Justru hukum itu memberikan keadilan untuk supaya Supaya BUMN ini jernih melihat langkah ke depannya ini untuk rakyat. Jadi bukan lagi langkahnya ini hanya untuk, ini bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk surplus ini segala macam, bukan dihitungnya di situ, tapi untuk jernih ini untuk rakyat. Baik, karena ini untuk rakyat masih ada satu segmen lagi untuk kita bahas bersama apa yang terbaik untuk rakyat lewat BUMN. Usai jeda pemirsa, kami kembali hadir untuk Anda. Pimpinan-pimpinan BUMN yang dulu harus bertanggung jawab, jangan enak-enak kau siap-siap buat panggil kejaksaan. Kan mereka ngejek, Prabowo itu hanya bisa ngomong di podium aja. Oh ya, ya tunggu aja kamu bilang. Lu jangan nonton gue loh. Saya hanya takut sama rakyat Indonesia dan Tuhan Maha Besar. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan diskusi kita malam hari ini soal pesan dari Presiden Prabowo Subianto yang mengingatkan kembali untuk membenahi tata kelola BUMN. Prof. Suhaib, semangatnya adalah memberikan ketegasan untuk BUMN yang lebih baik untuk rakyat, tapi juga ternyata ada implikasinya tadi yang disampaikan oleh Pak Toto. Jangan-jangan nanti ada yang takut juga gitu, Prof. Ya sebenarnya sih gini, ketakutan itu bukan berarti bahwa takut berbuat ya. Mungkin selama ini ada semacam budaya di tubuh BUMN yang dianggap sudah buruk tapi itu berjalan terus ya, sehingga agak sulit untuk bangkit. Nah, saya kira Pak Prabowo melihat situasi ini kan kebangkitan ini bisa naik lagi kembali kalau tata kelolanya diperbaiki. Kemudian kepatuhan para pengelola ini juga sesuai dengan koridor yang ada ya. Karena jangan sampai diberikan amanah, diberikan tanggung jawab juga tidak amanah. Nah, saya kira kalau kita bicara tata kelola itu kan berangkat dari perencanaannya, Mbak. Nah, perencanaan ini kalau misalnya kita bicara perencanaannya sudah matang, kemudian eksekusinya juga matang, saya kira juga hasilnya akan positif kan gitu ya. Tapi perencanaannya matang lalu dimainkan prosesnya itu bermasalah gitu. Makanya pesan-pesan Pak Prabowo menyampaikan bahwa BUMN ini jangan main-main, harus diurus dengan baik. Karena ini aset luar biasa. Nah, saya cuma ingin menyarankan barangkali kalau memang BUMN ini terlalu gemuk ya, lebih bagus dibuat klasterisasi aja. Klasternya jangan sampai ribuan BUMN tapi tidak efektif. Yang istilahnya Bang Sadam tadi ada anaknya, ada cucunya ya kan gitu ya, cicitnya gitu. Itu mungkin lebih bagus kembalikan ke ibunya semua. Ya, kembalikan ke ibunya dan dibuat klasterisasi dengan baik gitu. Tapi kalau secara strategi komunikasi yang mungkin perlu untuk disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, seperti apa sih Prof soal tata kelola BUMN ini? Ya, saya kira ada dua ya. Yang pertama harus benahi struktur yang baik. Yang kedua kulturnya diperbaiki. Nah, Pak Prabowo melihat bahwa struktur yang dibenahi dulu, setelah itu baru kulturnya. Nah, sekarang ini Pak Prabowo melihat bahwa ternyata strukturnya ini ada hal yang tidak jalan dengan baik nih. Ya, kemudian
kultur itu kan gaya hidup ya. Mohon maaf ini tanda petik gaya hidupnya yang di lingkaran kehidupan masyarakat BUMN ini kan luar biasa kan gitu ya. Kalau kita melihat selama ini ya saya tidak mau menjudge bahwa itu terjadi, tapi ada oknum-oknum tertentu memanfaatkan itu. Nah, ya, kemudian memunculkan stereotip tertentu. Iya betul. Jadi saya kira juga ada juga yang baik, secara positif berjalan dengan baik kan gitu. Makanya birokrasinya. Jadi pesan ini tolong birokrasinya diperbaiki, lalu budayanya juga diperbaiki. Nah, saya kira setuju dengan Pak Prabowo, diperbaiki dulu struktur birokrasinya, perampingan-perampingannya dilakukan dulu dengan baik, baru dibangun budayanya. Saya kira masih banyak warga negara kita yang baik-baik kalau menurut saya, ya. Masih banyak warga negara kita yang pintar dan punya inovasi yang baik, ya kan gitu. Nah, itu mungkin saya kira tidak perlu takut lah mengisi BUMN ini kan gitu ya. Termasuk ya, Prof, implikasi politik dari pesan yang disampaikan Pak Prabowo ada tidak sih, Prof? Kalau tadi ada implikasi secara korporasi lah ya gitu. Ya, saya kira kalau implikasinya secara politik Pak Prabowo mengatakan bahwa saya ingin membenahi ini, ya, membenahi lembaga ini. Kemudian jangan sampai, ya mungkin juga selama ini birokrasi kita di BUMN juga ada beberapa titipan barangkali ya. Jadi mungkin ada dititip menjadi salah satu pejabat di BUMN. Dengan kepentingan politik juga. Iya, syarat dengan kepentingan politik gitu. Bahkan juga ada oknum yang, pejabat didudukan di dua lokasi itu. Ada duduk di BUMN, duduk di penyelenggaraan negara di tempat lain. Nah, itu sebenarnya kalau secara pesan politik yang perlu disampaikan Pak Prabowo di sini adalah saya ingin meluruskan BUMN ini. Ya, kalau misalnya BUMN ini sudah lurus, maka aset negara kita akan kembali dengan baik, kan gitu. Kalau misalnya komunikasi dibangun dengan baik antara pengelola dengan kepala negara, dengan masyarakat, ya, serta dengan pengelola di dalamnya, saya kira akan berjalan dengan baik itu. Dan Pak Prabowo mengatakan bahwa tidak main-main, kan gitu ya. Baik, Pak Toto, keseriusan Pak Prabowo eksekusinya harus sampai di mana? Ya, saya kira ini penting ya. Artinya mesti punya dampak yang sifatnya fundamental. Fundamental itu artinya memang kemudian setelah itu dikerjakan, perubahannya signifikan dalam perbaikan kinerjanya yang bisa kita ukur ya. Jadi menurut saya apa yang sekarang dikerjakan oleh Danantara ya, dengan berbagai macam perencanaan ke depan untuk peningkatan kualitas dari BUMN. Pergi misalnya ke usaha di hilirisasi pertambangan atau di hilirisasi sektor renewable energy dan lain-lain. Itu baik-baik saja. Tapi juga jangan lupa bahwa pekerjaan sebelumnya, di era sebelumnya kan juga sudah ada dibagi sebetulnya. Misalnya dalam konteks pembangunan holding company BUMN. Ini kan sebetulnya ada beberapa hal yang sudah jalan dan menurut saya kinerjanya juga relatif sudah oke. Jadi menurut saya ini bagian-bagian yang sudah oke memang bisa diteruskan. Jangan sampai kemudian kita bikin sesuatu yang baru semuanya. Karena nanti heritage atau sesuatu yang sudah baik sebelum jadi nggak kebawa begitu ya. Jadi selektif saja. Yang sudah baik dikerjakan di masa lalu terus dijalankan sekarang diperkuat. Kalau ada kelemahan, weakness yang ada pada saat ini kita lihat, ya tentu kita harus lakukan perbaikan yang lebih fundamental. Jadi menurut saya dari sisi eksekusi lah sebetulnya kunci bagaimana perubahan fundamental BUMN itu bisa dilakukan. Jadi kalau menurut saya yang paling utama misalnya ya, apa sih dalam rangka cost efisiensi misalnya ya. Kan sekarang Danantara udah bilang kami akan kumpulkan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang yang sama dalam satu BUMN saja. Jadi dalam sisi ini kan otomatis efisiensi langsung bisa kita dapat ya. Misalnya efisiensi dari segi pengadaan, procurement, ya dari sisi penggunaan utilisasi yang bisa digunakan bersama. Itu otomatis akan membuat struktur biaya menjadi lebih rendah misalnya ya. Nah hal-hal semacam ini menurut saya segera dilakukan gitu loh. Jadi jangan sampai prosesnya terlalu lama, hanya di dataran konsep, tapi kemudian implementasinya agak terlambat. Nah jadi kalau hal semacam ini yang lebih esensial bisa dikerjakan, mestinya perbaikan kinerja BUMN-nya juga bisa jalan. Dan kedua juga saya kira kita jangan menutup diri, maunya presiden juga kan kita BUMN bergerak tidak hanya di level lokal ya, tapi juga ke regional, global begitu ya. Jadi misalnya bagaimana merekrut para spesialis, para ekspatriat ya untuk bantu menjalankan roda organisasi BUMN juga itu dibuka saja. Ekspatriat kan tidak berarti harus betul-betul warga negara asing, tapi kan juga bisa berarti diaspora Indonesia yang bekerja di luar. Diaspora Indonesia yang punya pengalaman kerja di multinational company. Kenapa itu nggak ditarik buat menjadi pengelola BUMN kita ke depan? Jadi hal-hal semacam ini mungkin nanti punya dampak yang lebih signifikan bagi peningkatan kinerja BUMN. Baik. Nah implementasinya jangan terlalu lama, Bang Sadam. Timelinenya sudah ada belum?
termasuk target-targetnya seperti apa? Kalau itu nanti ini ya dalam posisi ini pasti tadi apalagi ini kita bicara soal jangan main-main ini dulu nih ya. Artinya kan dalam proses investigasi tadi itu sudah berjalan, kemudian tadi timeline yang dilakukan itu yang akan dilakukan adalah dari BPBUMN dan juga dari Danantara. Artinya ketika memang Danantara ini menjadi bagian untuk bukan hanya super holding company tapi juga tadi kalau super holding kan berarti udah dibagi-bagi nih. Jadi artinya secara holdingisasi ini udah berjalan nih. Ada yang terkait holding pertanian, ada holding pertambangan, kemudian ada holding baja dan sebagainya. Di sini kan ada nih holdingisasinya. Nah, ini udah berjalan dalam ini. Tadi makanya disampaikan bahwa apa yang sudah dilakukan itu tetap yang bagus baik, dilakukan. Nah, tetapi kita lihat juga ini kan ukurannya target di 2026 ini kan 350 triliun keuntungan daripada Danantara. Artinya kita bisa mengukur bahwa ini sudah dipersiapkan. Ini sudah dipersiapkan dengan matang, bagaimana keuntungan itu ada, bagaimana ada 18 proyek hilirisasi itu ada. Nah, ini kan sudah ada rancangan-rancangan strateginya. Bagaimana untuk tadi target dari BUMN ini apa? Tadi 350 triliun. Jangan sampai kemudian kita lihat ini ada 1 triliun US dollar. Kemudian keuntungan per tahunnya nggak jelas, kan begitu kan? Karena kan tadi ukuran salah satu perbandingan yang baik bagi BUMN adalah keuntungan kan di situ, kinerjanya kan di situ. Nah, itulah yang kita ukur setahun ini. Itu yang sudah dipersiapkan. Prof. Sohaib mungkin singkat, bagaimana mungkin ke depan cara komunikasi dari Presiden Prabowo Subianto yang harus terus dilakukan untuk betul-betul mewujudkan komitmennya, tidak hanya di lingkaran pemerintahan saja, tapi juga pesan kepada masyarakat. Beliau harus selalu tegas seperti ini, harus selalu punya penegasan bahwa kita sebagai pejabat negara atau penyelenggara negara ini harus punya komitmen yang jelas. Dan beliau selalu mengatakan dimanapun, saya tidak takut dengan para pejabat-pejabat, mungkin juga tidak takut dengan orang-orang yang ada di sekeliling yang mengganggu beliau, ya kan gitu ya. Tapi atas nama rakyat. Jadi komunikasi yang dibangun oleh beliau sekarang ini adalah secara sosiologis ada hubungan yang sangat harmonis ya antara keinginan masyarakat dengan birokrasi dibenahi. Kan gitu ya. Kalau birokrasi dibenahi, maka rakyat juga akan terlayani dengan baik. Nah, penegasan itu saya kira Pak Prabowo selalu mengatakan bahwa, kalau menurut saya selalu mengatakan bahwa saya ini ingin membenahi negara ini. Kan gitu ya. Selalu di mana-mana. Saya ingin membenahi negara ini. Berarti kalau kita bicara negara, mulai dari pejabat negaranya, birokrasinya, sampai kelompok-kelompok masyarakat yang di dalam hal ini ikut terlibat dalam penyelenggaraan negara gitu. Oke, kita tunggu tentunya harapannya tidak perlu berlama-lama untuk dilakukan eksekusinya karena Presiden sudah berkomitmen untuk serius, tidak main-main dalam tata kelola BUMN. Terima kasih semuanya malam hari ini sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Bang Sadam, Prof. Sohaib, Pak Toto, sehat selalu semuanya. Usai jeda pemirsa, kami masih akan menghadirkan dialog lain untuk Anda tentunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Dalam konferensi pers Departemen Kehakiman Amerika Serikat yang digelar pada hari Jumat waktu setempat disebutkan 3 juta halaman dari arsip Departemen Kehakiman tentang perilaku mendiang jutawan sekaligus pelaku kejahatan seksual Jeffrey Epstein telah dipublikasikan. Tahap publikasi ini mengikuti pengesahan Undang-Undang Transparansi Arsip Epstein. Dokumen arsip ini mencakup 2.000 video dan 180.000 gambar yang terkait dengan kasus Epstein. Disebut-sebut dokumen ini turut menyeret sejumlah nama besar tokoh dunia, di antaranya Presiden Donald Trump, mantan Presiden Bill Clinton, Bill Gates, mantan Pangeran Andrew dari Inggris, dan sejumlah nama lainnya. Total ada 6 juta halaman dokumen Epstein dalam arsip Departemen Kehakiman, tetapi tidak semua dokumen dipublikasikan dalam rilis kali ini. Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengatakan 3 juta halaman ditahan karena sifatnya sensitif, termasuk adanya materi pelecehan seksual anak dan kewajiban melindungi identitas juga hak-hak korban.
Nama Presiden Donald Trump muncul ribuan kali dalam dokumen yang telah dirilis, terkadang disebutkan secara langsung oleh Epstein, meski merupakan penyebutan Trump dalam artikel berita. Dalam konferensi yang digelar, Wakil Jaksa Agung Todd Blanche juga mengatakan bahwa institusinya mematuhi undang-undang dan tidak melindungi Presiden Trump atau siapapun. Kami akan langsung membahasnya untuk Anda pemirsa bersama dengan Ibu Susi Sudarman yang merupakan pakar hubungan internasional dari Universitas Indonesia. Selamat malam Bu Susi. Selamat malam Tiara. Terima kasih sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam secara langsung bersama kami di sini. Ramai-ramai kita membahas mengenai Epstein Files yang kemudian ini cukup mengejutkan begitu ya, karena nama-nama yang sering kita dengar termasuk Donald Trump di sana ini ternyata termasuk di dalam Epstein Files tersebut. Sebenarnya apa yang terjadi di balik files-files yang kemudian cukup mengejutkan dunia tersebut, Bu Susi? Yang signifikan adalah kenyataan bahwa pemerasan itu bisa terjadi dengan menyajikan anak-anak kecil untuk para pejabat dan para petinggi negara yang sudah tua gitu ya. Jadi itu mengejutkan lah untuk publik Amerika yang sebetulnya mereka sangat nggak suka boasting kan. Orang Yankee itu kan very prime and prudent ya. Taunya dapat kenyataan ini bahwa mereka sebetulnya tidak sebersih itu. Bahwa mereka juga bermain dengan hal-hal yang kotor, ngerti nggak? Yaitu pedofilia. Seperti suatu hal yang mengagetkan untuk sebagian orang Amerika yang terbiasa dengan proper manners gitu ya, bermoral dan ke gereja dan patuh kepada aturan-aturan, tiba-tiba melihat bahwa pemimpin-pemimpinnya itu tidak sebersih itu. Itu yang ingin ditunjukkan. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat momentumnya, kenapa Kongres tersebut disetujui untuk membuka file-file itu di bulan Desember dan saat ini tersebar luaskan baru kali ini, Bu Susi? Kekuatan Gen Z, kekuatan anak-anak mahasiswa yang mau berjuang dan berkorban untuk menyatakan mereka tidak setuju dengan genosida yang terjadi di Palestina. Jadi semuanya pemicu untuk membentuk public opinion. Akhirnya opini publik itu terbentuk, juga mereka dikorbankan untuk akhirnya DO dari sekolah dan sebagainya dan sebagainya. Akhirnya kalau orang tua mereka memang sudah kesal karena harga-harga supermarket tidak turun, juga subsidi untuk Obamacare atau Affordable Medical Care yang dibuat oleh Pak Obama itu dihilangkan dalam undang-undang era PBN mereka waktu mereka itu sudah stop bekerja untuk beberapa lama, baru akhirnya lahir sebuah undang-undang APBN. Tapi tetap masalah subsidi itu penting untuk average Americans karena akhirnya harga asuransi itu berlipat ganda harganya, sedangkan orang sudah tidak mampu lagi untuk mempunyai asuransi kalau misalnya subsidi itu dihilangkan. Oke. Kekuatan dari protes warga Amerika sendiri khususnya Gen Z begitu ya, tapi bagaimana itu semua mampu mendorong hasil dari Kongres yang tentunya tidak mudah ya untuk membuka keburukan-keburukan dari orang-orang ternama Amerika Serikat, apalagi Presiden Amerika Serikat sendiri. Pengaruh media kan besar sekali ya, melihat apa yang terjadi di Gaza, apa yang terjadi dengan mahasiswa, apa yang terjadi dengan guru-guru besar mereka juga yang dipecat, juga tindakan Donald Trump kepada Harvard memutuskan untuk tidak memberikan dana, lalu banyak orang dipecat karena semua kantor-kantor pemerintahan dikecilkan atau sama sekali dihapus, misalnya AID dan beberapa departemen lainnya dihapus oleh Donald Trump. Tentunya itu menimbulkan rasa tidak senang ya dari orang-orang Amerika yang terbiasa dengan kehidupan sudah nyaman gitu ya, tiba-tiba harus menghadapi seorang presiden yang tingkah lakunya saja tidak bisa diprediksi. Oke, baik. Kita juga sambil melihat ya pemirsa dan juga Bu Susi, ini ada grafis yang menunjukkan perjalanan dari kasus Jeffrey Epstein, khususnya yang saat ini beredar ya ini Epstein Files, di mana Jeffrey Epstein ini merupakan pengusaha sekaligus juga tokoh elit di Amerika Serikat, pemirsa. Yang kita ketahui ini juga meninggal di tahun 2016. Dan
Di tahun 2005 ini terlibat kejahatan seksual serta perdagangan anak di bawah umur. Kita beralih ke 2009 juga ditanggap dan ditahan selama 13 bulan. Beralih ke Agustus 2019, Epstein ini kembali ditangkap oleh otoritas federal yang kemudian Epstein ini tewas bunuh diri, diketahui di tahanan di tahun 2019 dan juga terbaru pemirsa di tahun 2025 ini kehakiman Amerika Serikat merilis dokumen dari kejahatan Epstein. Ini merupakan modus dari kejahatan Epstein, di mana ia merekrut yang kita ketahui sebagian besar ini adalah anak-anak di bawah umur dan juga melakukan manipulasi serta eksploitasi. Jadi Bu, ini kan memang bukan kasus baru begitu ya. Kalau tadi kita sempat melihat kronologinya, ini merupakan kasus lama yang juga nampak membutuhkan banyak peran orang-orang hebat di dalamnya. Apa yang bisa dikatakan memuluskan kasus dan juga perilaku kebejatan ini hingga di tahun 2025 ini, Bu Susi? Janji kampanye yang tidak dipenuhi. Oke. Jadi kelompok MAGA atau Make America Great Again itu sebetulnya mengharapkan pemimpin Amerika itu tidak seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi pemimpin Amerika itu yang jujur, yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan, bisa menurunkan harga minyak dan sebagainya. Ternyata Donald Trump tidak memenuhi janjinya untuk membuka file Epstein. Jadi mereka merasa bahwa mereka sebenarnya dibohongi gitu oleh seorang yang menjanjikan sesuatu tapi tidak bisa wujud. Sehingga akhirnya bergeraklah kelompok Kongres yang untuk mencoba mengambil kembali file itu yang ada dari Department of Justice dan biasanya diisolasi ya, nggak boleh dibuka kembali karena grand jury itu sangat secret. Akhirnya mereka membutuhkan beberapa vote dan beberapa vote itu ditolong untuk Partai Demokrat dapat 1 suara lagi dari Arizona, tambah 4 Partai Republikan yang ikut serta itu Thomas Massie dari Kentucky, Marjorie Taylor Greene dari Georgia, lalu Nancy Mace dari South Carolina dan Boebert dari Colorado. Tanpa mereka berempat tidak mungkin lolos. Jadi Donald Trump sampai berusaha memanggil Boebert ke Mar-a-Lago dan Boebert nggak mau mundur. Lalu kalau sama Marjorie Taylor Greene jelas-jelas diancam. Kamu akan mundur apa tidak? Supaya tidak jadi itu 18 orang yang bisa memanggil kembali semua data yang bisa dibongkar dan dipublikasikan. Tapi kalau kita melihat sampai sekarang pun tidak secara keseluruhan dibuka. Apa yang membuat beberapa dokumen ini memang tidak dibuka atau dibuka secara bertahap? Pertimbangannya apa? Pertama-tama mereka ingin memukul orang Demokrat. Jadi yang pertama dikeluarkan adalah yang ada Clinton-nya. Clinton dipanggil bersama istrinya tapi tidak bersedia untuk menjadi orang yang berhadapan dengan Kongres untuk ditanya-tanyain. Akhirnya Kongres bergerak untuk melakukan contempt of Congress kepada Clinton, tapi kayaknya sekarang sudah lerai ya. Akhirnya data lain keluar dan ternyata keluarnya itu signifikan banget. Ada Prince Andrew dengan potretnya, ada orang-orang yang kita tidak sangka-sangka yang tadinya menolak untuk menyatakan dirinya terlibat dengan Epstein seperti Lutkin ya. Menteri Perdagangannya Amerika Serikat, ternyata dia ada gitu fotonya dan ada emailnya dan segala macam. Jadi akhirnya terbongkar bahwa yang menolak-nolak bahwa dia tidak hadir di situ seperti Bill Gates dan segala macam ternyata terbukti ada dalam dokumen. Oke. Baik, tapi kalau kita lihat secara keseluruhan, ini Donald Trump sendiri masih menjabat begitu ya, sekalipun ini adalah bentuk protes beberapa orang. Tapi bagaimana bisa sebuah negara besar yang dimana presidennya masih menjabat diserang dalam tanda kutip dengan menggunakan dokumen-dokumen ini, Bu Susi? Freedom of speech and democracy adalah bagian dari jejaring ini karena semua udah tahu. Donald Trump dikenal sebagai seorang grifter, seorang presiden yang sangat korup. Jadi mereka sudah mencatat itu, hanya mereka mencari momentum di mana akhirnya bisa membuka ini semua dan akhirnya juga berpengaruh terhadap
image atau kesan terhadap Donald Trump yang lebih buruk daripada yang disangka-sangka. Tapi untuk Donald Trump dia nggak peduli karena dia merasa sudah berkuasa. Jadi tinggal selanjutnya bagaimana Kongres akan menghadapi seorang presiden yang melakukan berbagai macam kesalahan. Oke, baik, kita juga memiliki grafis lain yang Bu Susi berkaitan dengan Jeffrey Epstein yang disebut juga menerima kiswah Ka'bah begitu ya. Kita akan tampilkan untuk Anda pemirsa. Ya, ini dokumen Epstein mengungkap pemberian kiswah Ka'bah dari pengusaha Uni Emirat Arab, pemirsa. Temuan email ini mengungkap potongan kain kiswah dan juga ke Epstein. Ini dikirim melalui kargo Arab Saudi ke Florida melalui British Airways. Kemudian juga pengusaha wanita Uni Emirat Arab ini diklaim mengirim kiswah ke Epstein. Apa yang bisa dijelaskan dari grafis ini, Bu Susi? Ya, Epstein adalah broker. Aha. Jadi dia melakukan perdagangan anak dengan orang-orang terkenal karena mereka ingin melakukan itu dengan secret melalui penginapan-penginapan di pulau yang terisolasi tertentu. Di samping itu dia juga bisa berkomunikasi untuk mendapatkan keuntungan dengan uang biliunan dolar untuk membayar orang-orang yang sudah dipakai itu. Kan mereka harus dibayar kalau mereka menuntut ya, anak-anak kecil itu. Jadi kebanyakan mereka kembali lagi untuk membayar itu, jadi mungkin diminta. Jadi akhirnya terjadi semacam trading antara orang-orang terkenal itu untuk membayar Epstein, untuk membayar orang-orang yang menjadi korban. Oke. Bu, yang menarik adalah Indonesia ini juga masuk dalam beberapa dokumen Epstein ya. Ada 900 dokumen yang kemudian ini berada kalau kita ketik nama Indonesia begitu ya. Ini muncul. Apakah semua yang ada di dalamnya sudah terkonfirmasi terlibat atau sebenarnya seperti apa kalau Anda melihat? Seperti Anwar Ibrahim juga disorot bahwa dia melakukan email-email cuman hanya bertemu. Jadi udah keluar tuh Anwar Ibrahim fotonya dan emailnya kepada Jeffrey Epstein. Jadi Jeffrey Epstein punya sampingan lah kerjanya di samping memperdagangkan anak-anak kepada orang-orang tua yang iseng-iseng berhadiah gitu ya. Dia juga melakukan trade off. Kalau kamu melakukan ini, kamu harus bayar segini ya untuk supaya anak yang menjadi korban itu tidak menuntut. Karena kebanyakan mereka di-groom kan, namanya groomernya itu ya girlfriendnya dari Jeffrey Epstein. Tapi nantinya ini akan sejauh apa sih Bu Susi kalau kita lihat Trump adalah bukan orang yang akan diam saja begitu ya ketika namanya diserang. Kemungkinan apa yang akan terjadi? Kalau mereka cukup kesal dengan tindakan-tindakan berperang, karena sebenarnya janji kepada kelompok MAGA adalah tidak akan melakukan peperangan, sedangkan kita lihat Department of Defense diganti namanya jadi Department of War. Dan mereka terus berperang, terus melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak masuk akal dalam artian janji-janji kampanyenya, tentunya mereka tergerak untuk melakukan tindakan. Kalau mereka melakukan tindakan ya di-impeach lagi, tapi dalam tradisi kepresidenan di Amerika tidak ada presiden yang masuk penjara karena Nixon walaupun di-impeach dia dimaafkan oleh Presiden Ford penggantinya. Kalau Presiden Clinton dibebaskan oleh Senat, lalu Donald Trump di-impeach juga tidak ada outcome-nya. Jadi dalam tradisi kepresidenan Amerika mereka juga tidak mau mempermalukan institusi tersebut ya. Karena institusi itu sangat menonjol di Amerika. Misalnya seorang menjadi congressman, itu mejanya ada nama-nama congressman sebelumnya. Jadi mereka nggak punya tradisi seperti Indonesia yang berabad-abad gitu. Tapi nama-nama itu tercantum dalam meja-meja yang akan dipakai oleh congressman kemudian gitu loh. Jadi itu it's unik gitu ya dalam artian artinya tradisi mereka adalah menaruh nama gitu, tapi kalau kita tradisinya kan macam-macam, ada makanan, ada tarian, ada segala macam. Oke, baik, tapi implikasinya Bu Susi nanti ke depannya terhadap global sendiri berkaitan dengan posisi Amerika Serikat dan juga image Donald Trump hari ini bagaimana? Terbongkarnya Jeffrey Epstein bekerja sama dengan Peter Thiel untuk
jatuhkan pemimpin-pemimpin dunia ketiga, misalnya Libya, misalnya Syria, misalnya beberapa negara-negara lain, akhirnya itu juga memberikan signifikansi terhadap kemungkinan bahwa taktik-taktik Zionis ini untuk menciptakan Israel Raya atau the Greater Israel itu sebetulnya sangat berbahaya, dan kita harusnya sebagai negara yang mayoritas Muslim dan menghendaki perdamaian seharusnya lebih berhati-hati terhadap apa yang akan dilakukan oleh kaum Zionis dengan semakin eratnya kita berhubungan dengan BOP. Oke, kalau misalnya akhirnya Zionis itu masuk ke Indonesia dan berhasil mengusir warga Palestina untuk dipaksa masuk ke Indonesia dan dipaksa masuk ke beberapa negara lainnya dengan bantuan Amerika Serikat dengan ancaman tarif, tentunya kita akan terlibat dalam hal-hal yang sebetulnya tidak seharusnya Indonesia terlibat. Karena sebetulnya yang terjadi, BOP itu meninggalkan Declaration of New York yang menyatakan bahwa two-state solution is a solution, dan Security Council menerima Declaration of New York, tapi di-hijack oleh Donald Trump untuk membuat BOP tanpa memasukkan orang Palestina dan tanpa janji-janji akan two-state solution itu akan diwujudkan. Padahal itu disetujui oleh Security Council. Jadi ini agak janggal ya. Mudah-mudahan pemimpin kita cukup bijak untuk melihat bahwa ini hijacking dari keputusan PBB. Kenapa kita harus menuruti gitu loh. Itu aja. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Susi Sudarman atas waktu dan juga pandangannya di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu Ibu Susi. Terima kasih Tiara. Dan pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali untuk Anda dengan informasi. Komika Panji Pragiwaksono ini mendatangi kantor Majelis Ulama Indonesia MUI di Menteng, Jakarta Pusat. Informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda. Polres Metro Tangerang Kota menetapkan tersangka Bahar bin Smith dan 3 orang lainnya diduga terlibat dalam kasus penganiayaan salah satu anggota GP Ansor pada saat Maulid Nabi di Kota Tangerang. Pengeroyokan dipicu adanya provokasi jamaah lain saat korban ingin bersalaman dengan Bahar. Kejadian yang terjadi pada bulan September 2025 itu usai acara Maulid Nabi, kemudian terjadi kericuhan yang berujung pada dugaan penganiayaan. Peristiwa itu kemudian dilaporkan ke pihak berwajib 22 September 2025. Atas laporan tersebut, penyidik Satreskrim Polres Metro Tangerang melakukan pemeriksaan terhadap 29 orang saksi dan 4 orang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu AES, DNC, dan MA, serta Bahar Smith. Korban meninggal dunia akibat ledakan tabung gas 12 kg di Palembang bertambah usai menjalani perawatan secara intensif selama 2 hari di rumah sakit. Peristiwa ledakan yang terjadi di rumah warga di Jalan Ratu Sianum, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang ini terjadi pada pukul 12.35 waktu Indonesia Barat. Peristiwa ini mengakibatkan 2 orang meninggal dunia dan 7 orang lainnya menjalani perawatan luka bakar beragam antara 10 hingga 90%. Korban ketiga yang meninggal dunia diketahui bernama Umi yang mengalami luka bakar hingga 90% dan menjalani perawatan intensif selama 2 hari. Komika Panji Pragiwaksono mendatangi kantor Majelis Ulama Indonesia MUI di Menteng, Jakarta Pusat. Sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, Panji terlihat datang bersama kuasa hukumnya ke kantor MUI. Setibanya di MUI, Panji langsung bergerak naik ke lantai atas menggunakan lift. Panji menyatakan kedatangannya ke MUI untuk silaturahmi sekaligus mengklarifikasi materi stand-up komedi Mens Rea yang ditayangkan di Netflix. Sebelumnya awal Januari 2026 ada 6 laporan yang diterima Polda Metro Jaya berkaitan dengan materi Mens Rea Panji. Laporan pertama dilayangkan oleh Angkatan Muda Nahdlatul Ulama NU dan Aliansi Muda Muhammadiyah. Seperti yang tadi Haris katakan, saya berniat untuk bersilaturahmi, kemudian untuk bertabayun, mencoba untuk menjelaskan maksud dibalik pertunjukan saya. Dan memang saya sama Haris sering sekali mengucapkan ini bahwa saya secara rekam jejak sangat sering menyediakan diri untuk dialog. Jadi saya tentu akan sangat senang kalau misalnya ketika ada kebingungan atau ketidakjelasan atas produk pertunjukan saya,
Maka langkah pertama yang diambil adalah berdialog. Nah, itu adalah sesuatu yang saya lakukan dan alhamdulillah dialognya juga terjadi. Tadi pembicaranya berjalan dengan sangat-sangat menyenangkan, penuh dengan tawa juga, dan saya senang bisa punya kesempatan untuk bertemu dan menjelaskan, karena itu buat saya yang paling krusial. Sebagai seniman, ketika saya bikin karya tentu ada banyak penafsiran, tapi senimannya sendiri kan juga bisa ditanya untuk kejelasan maksud dari sebuah karya, gitu kurang lebihnya. Sementara itu pemirsa, sebelumnya Senin kemarin komika Panji Pragiwaksono memenuhi panggilan Barreskrim Polri. Panji diperiksa Barreskrim Polri terkait kasus dugaan penghinaan atau ujaran kebencian bermuatan sara terhadap masyarakat suku Toraja di Sulawesi. Kasus tersebut dilayangkan oleh Aliansi Pemuda Toraja buntut materi stand-up komedinya pada tahun 2013. Yang menjelaskan ada 48 pertanyaan yang didalami oleh penyidik selama 6 jam. Proses pengangkatan bangkai kapal motor penumpang KMP Tunu Pratamajaya yang tenggelam di perairan Selat Bali pada 2 Juli 2025 lalu terus berlanjut. Saat ini tim evakuasi telah berhasil mengangkat 4 bagian buritan kapal yang berada di area paling dekat dengan badan kapal. Pengamanan sekaligus pengawasan sebagai bagian dari proses pengangkatan bangkai KMP Tunu Pratamajaya yang tenggelam di perairan Selat Bali pada 2 Juli 2025 lalu dilakukan oleh pihak Satpol Air dan Udara Polresta Banyuwangi, Jawa Timur. Sejak tanggal 23 Januari 2026, proses pengangkatan bangkai KMP Tunu Pratamajaya ini dilakukan secara bertahap dengan memfokuskan pekerjaan pada bagian buritan kapal. 6 pekerja tambang timah di Desa Pemali Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung tewas tertimbun longsor, hingga kini 1 orang masih dalam pencarian. Hingga siang tadi pemirsa, pencarian korban hilang terus dilakukan. Petugas kesulitan melakukan pencarian karena di lokasi dipenuhi material tanah dan lumpur basah. 2 unit alat berat dikerahkan untuk melakukan pencarian korban. Ya, informasi tadi sekaligus menutup Apa Kabar Indonesia malam hari ini pemirsa. Saya Tiara Harah. Dan saya Kanana serta teman-teman yang bertugas di Apa Kabar Indonesia malam pamit undur diri. Sesaat lagi program Catatan Demokrasi akan hadir untuk Anda bersama dengan Andromeda Mercury. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.